Halo semuanya, selamat datang kembali. Kali ini kita akan kupas tuntas tentang konspirasi yang membelenggu seluruh dunia. Sehingga dengan agenda New World Order para elit global, yang sedikit lagi tercapai dengan satu kekuatan besar yang tidak terbantahkan, namun bisa ditangguhkan dengan keimanan kita, terhadap percaya akan pertolongan Tuhan bagi masyarakat umat beragama, yaitu uang. Konspirasi tentang sistem keuangan global dan bank sentral. Sistem keuangan global telah lama menjadi pusat spekulasi dan teori konspirasi. Dalam teori-teori ini, bank sentral dianggap sebagai alat bagi kelompok elit untuk mengontrol ekonomi dunia dan menciptakan ketergantungan finansial pada negara-negara dan individu. Berikut adalah beberapa teori konspirasi yang sering dikaitkan dengan sistem keuangan global dan bank sentral. 1. Bank sentral sebagai alat elit global. Teori ini menyebutkan bahwa bank sentral seperti Federal Reserve di AS, Bank of England, atau European Central Bank sebenarnya dikendalikan oleh kelompok elit tertentu, bukan oleh pemerintah. Klaim utama, bank-bank sentral mencetak uang dari udara melalui sistem uang fiat, menciptakan utang yang tidak pernah bisa dilunasi, sehingga membuat negara-negara bergantung pada sistem mereka. Fakta, sistem perbankan dan moneter di dunia diciptakan dan dikontrol oleh bankir elit global. Semua bank sentral di dunia memiliki sistem yang sama, menggunakan sistem Federal Reserve 1913, yaitu Fractional Reserve. Contoh Fractional Reserve Amerika 10%, di mana bank menyimpan 10% uang Anda sebagai cadangan dana dan 90%. Bank berhak mengelola uang Anda sebagai pinjaman kepada nasabah, tetapi uang Anda tetap 100% disimpan dan terhitung sebagai mata uang dalam peredaran, dan bisa digunakan kapanpun. Uang kertas diterbitkan oleh bank sentral atas dasar surat utang negara atau treasury bond, sehingga setiap uang kertas yang dicetak dan koin Anda harus membayar hutang dan bunga kepada bank sentral yang independen dari rakyat dan pemerintahnya sendiri. Dan uang digital terbit ketika bank memberikan kas kredit kepada nasabah dan membayar hutang kepada bank yang pada dasarnya adalah tabungan orang lain tanpa modal. Uang yang beredar berupa uang digital maupun uang di dunia nyata adalah atas dasar hutang negara. Uang digital didasari berasal dari setiap nasabah yang hutang, dan sedangkan uang yang dicetak berdasarkan hutang negara. 2. Sistem uang fiat sebagai ilusi kekayaan. Sejak Amerika Serikat meninggalkan standar emas pada 1971, uang fiat, uang yang tidak didukung oleh komoditas fisik, telah menjadi dasar ekonomi global. Klaim utama, sistem ini adalah cara untuk menciptakan ilusi kekayaan, di mana nilai uang tidak didasarkan pada aset nyata, tetapi hanya pada kepercayaan masyarakat. Ketika kepercayaan runtuh, sistem keuangan global dapat kolaps. Fakta, bank sentral nyatanya mencetak uang dan membukukan uang yang diedarkan pada laporkan neraca pada liabilitas atau kewajiban dengan aset berupa surat berharga utang negara yang seharusnya emas ataupun modal, karena setiap negara tidak memiliki hak mencetak uang. Sehingga jika negara membutuhkan uang, harus menerbitkan bond berupa hutang negara yang harus dibayar, maka bank sentral akan mencetak uang tanpa modal berupa M0 yang beredar. Namun dalam mata uang digital dengan menggunakan sistem fractional reserve akan membentuk M1, M2, dan M3 yang jumlahnya sangat kelewat besar, melebihi jumlah uang beredar yang dicetak sehingga menyebabkan inflasi. 3. New World Order dan kontrol ekonomi global. Beberapa teori mengaitkan sistem keuangan global dengan rencana New World Order, tata dunia baru, di mana elit global mengontrol dunia melalui ekonomi. Klaim utama, organisasi seperti IMF, Bank Dunia, dan bahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, bekerja sama dengan bank sentral untuk menciptakan satu mata uang global yang mempermudah kontrol penuh atas ekonomi. Fakta, pada tahun 1814 elit global berencana menerbitkan mata uang tunggal global setelah Perang Napoleon berakhir. Mereka tahu
tahu bahwa seluruh dunia memiliki hutang kepada mereka, yang menjadi kekuatan mereka untuk membentuk mata uang tanggal global lewat Congress of Vienna pada tahun 1814 sampai 1815. Seluruh negara sulit menolak proposal tersebut karena memiliki hutang, kecuali Tsar Alexander I Rusia yang tidak punya hutang pada mereka. Tsar menolak proposal mereka sehingga kongres tersebut pada tahun 1819 gagal dilaksanakan. Elit global murka dan berambisi akan meruntuhkan pemerintahan Tsar. Ambisi mereka terlaksana 102 tahun kemudian pada saat pemerintahan Tsar Nicholas II oleh komunis yang sengaja diperintahkan oleh elit global yang menjadi misteri atas lolosnya Putri Anastasia di peristiwa kemanusiaan tersebut, yang dimana elit global membuat rencana pada tahun 1848 untuk menjatuhkan pemerintahan Tsar Rusia dengan mendanai cucu sepupu istrinya Tsar Rusia untuk membuat doktrin komunis, yaitu Karl Marx. Karl Marx adalah keturunan Yahudi dan tidak ada hubungannya dengan negara-negara komunis dengan menulis buku untuk memprovokasi kaum buruh di Rusia agar memberontak dan meruntuhkan pemerintahan Tsar Rusia sesuai ambisi mereka. Dengan memberikan janji bahwa sistem komunis akan memberikan kesejahteraan kepada kaum buruh dan petani. Mereka tidak peduli sistem tersebut gagal karena tujuan mereka adalah bagaimana cara untuk mendapatkan kekuasaan di Rusia dengan menerbitkan buku The Communist Manifesto dan Das Kapital. 4. Federal Reserve, milik swasta atau pemerintah. Federal Reserve sering menjadi target konspirasi dengan klaim bahwa lembaga ini sebenarnya adalah entitas swasta yang bekerja untuk kepentingan bankir besar, bukan rakyat. Klaim utama, bank sentral ini menciptakan kebijakan yang menguntungkan bank besar dan merugikan masyarakat biasa, seperti bailout selama krisis keuangan. Fakta, Federal Reserve adalah lembaga independen yang keputusannya tidak dapat diganggu-gugat dan berhak mencetak uang suatu negara dan mengatur perekonomian suatu negara dengan sistem fractional reserve, tanpa aset berharga berupa emas atau modal di Konferensi Jenewa pada tahun 1967 membuat regulasi perbankan demi kepentingan dan keuntungan bankster, bukan untuk kepentingan masyarakat dan negara tersebut agar mudah dikendalikan. 5. Utang global dan pengendalian negara miskin. Teori ini menyatakan bahwa negara maju melalui IMF dan Bank Dunia sengaja memberikan pinjaman besar kepada negara berkembang dengan syarat yang membuat negara tersebut terjebak dalam utang. Klaim utama, pinjaman ini digunakan sebagai alat untuk mengeksploitasi sumber daya alam dan menjaga kontrol ekonomi atas negara tersebut. Fakta, contoh pemerintah Indonesia juga dipanggil oleh elit global dalam Konferensi Jenewa tahun 1967 untuk mendikte negara Indonesia membuat regulasi yang menguntungkan elit global termasuk Freeport pada tahun 1967 dan Undang-Undang Bank Sentral pada tahun 1968. Tidak hanya itu, mereka juga memanfaatkan krisis moneter di tahun 1998 untuk mengubah undang-undang perbankan pada tahun 1999. Semudah itu mereka bertindak dan mengontrol ekonomi suatu negara. 6. Penghapusan uang fisik dan mata uang digital. Dengan meningkatnya popularitas mata uang digital, beberapa teori menyebut ini sebagai langkah awal menuju kontrol penuh atas transaksi keuangan. Klaim utama, pemerintah atau bank sentral dapat menggunakan mata uang digital untuk melacak setiap transaksi individu, menghilangkan privasi finansial. Fakta, maka dari itu simpan uang di bank untuk jangka pendek atau biaya kehidupan sehari-hari, simpan uang jangka panjang dan perbanyaklah berinvestasi atau bahasa awamnya menabung di cryptocurrency, karena setiap transaksi individu di cryptocurrency sangatlah aman dan sulit terlacak. Sebab cryptocurrency adalah merupakan sistem keuangan independen yang tidak terkait oleh pihak manapun dengan sistem berbasis blockchain. Namun perlu pelajari cara penggunaannya dan keuntungannya di jangka panjang dan memiliki likuiditas tinggi jika tidak dipelajari. Keuntungannya nilai mata uang kita terjaga dan tidak terpengaruh oleh pihak bank.
Di era modern ini, sudah mulai sistem perdagangan dan transaksi internasional menggunakan cryptocurrency daripada menggunakan central bank digital currency. Mulai pelajari dan pahami agar tidak menyesal kemudian hari. Bank sentral dan sistem keuangan global memiliki pengaruh besar atas kontrol ekonomi global, perdagangan, ketimpangan, dan inovasi. Meskipun mereka sering dianggap sebagai penyelamat dalam krisis, ada kritik bahwa kebijakan mereka menguntungkan kelompok tertentu daripada masyarakat luas. Untuk menciptakan ekonomi yang lebih adil, transparansi, akuntabilitas, dan kebijakan yang inklusif sangat penting. Apa yang menurut Anda harus diperbaiki dalam sistem ini untuk menciptakan dampak yang lebih merata? Tulis jawaban Anda di kolom komentar. Saya Arshe, The Great Girl. Sampai jumpa.